Oh, eh, kan aku ada Saya nggak apa sih? dengar Aku Mbak, kan di suaramu itu pakai handfree atau pakai apa, saya nggak tahu itu. kan bulan bulan kemarin. Suaramu tidak jelas Mbak, tolong kondisikan. Kamu pakai handfree atau apa? Enggak, aku nggak pakai. Oke. Tapi kayak mau Ini sebuli, gak krungu loron di kuping. mana ya, Miss ya? Ini aku Nggak tahu, pakai ya udah tak nggak pakai matiin aja apa gitu sih? ya, like kamu nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Iya, iya, iya. Aku ini mau tanya. Halo, Miss. Heeh. Kan aku kan ini ya apa di Interminit Hmm. itu bulan kemarin. Hmm. eh eh, di Interminit itu majikan manggil polisi. Terus? Eh, aku dikeluarin malam itu juga dibawa ke kantor polisi dan aku tanya gimana hak aku kalau emang dikeluarin gitu kan, katanya sih suruh tanya agent kata gitu. Terus sampai sekarang agent itu juga nggak bisa ngubungin majikan. Ini Hmm. udah 1 bulan Hmm. dan nggak ada kabar dari majikan. Aku juga belum apa sih namanya belum lapor labor karena nunggu nunggu laporan ke kantor polisi. Hmm. Uh, nanti nanti ini aku lapor ke polisi, cuma nggak tahu apa sih hasilnya kayak mana gitu kan. Hmm. Cuma sampai sekarang belum ada hak-hak aku yang dibayar gitu. Oke. Kenapa kamu nggak Terus lapor ke KJRI? ini lagi ngurusin yang kantor polisinya. Loh lah iya kan kamu harus lapor KJRI juga. Oh gitu. Ya laporan ke KJRI setidak-tidaknya pemerintah Indonesia itu ada catatannya apa yang terjadi dengan majikan ini. Oh, Jadi kamu lapor jadi lapor agent, mm, terus ngomong sama agent saya mau lapor KJRI ini karena hak-hak saya belum dikasih. Jadi kan majikan bisa bisa di screen dong. Kalau diambil pembantu lagi karena belum selesai itu kan bisa jadi visanya kontrak kerjanya tidak dikeluarkan oleh KJRI. Makanya minta bantuan sama KJRI. oh, jadi saya ke KJRI dulu baru ke labor. Ya enggak, KJRI kan tempat kalian harus mengadu dengan apapun. Jadi tanya solusinya juga ke KJRI sayang, karena ini kan masalah majikan. Oh, jadi laporannya ke lantai berapa itu ya, Miss ya? Lantai satu. Oh, lantai Jadi satu. kalau ada masalah pertama kali itu cari agent. Terus cari Oh, KJRI. Karena hmm. bagaimanapun KJRI kan pakai bahasa Indonesia, tentunya lebih mudah buat kamu gitu loh. Oh, jadi kalau masalah hak-hak itu antara KJRI atau labor? Labor. Tapi setidak-tidaknya jika kamu melaporkan ke KJRI, majikannya itu biar ada catatan bahwa dia itu memperlakukan TKW-nya seperti ini. Lain kali kalau mau ambil TKW lagi biar ada dalam catatan KJRI. Oh, gitu. Jadi misalnya aku lapor ke labor itu kira-kira berapa bulan ya, Miss ya? Oke, untuk lapor ke labor, kamu juga punya kasus polisi. Saya itu selalu bilang, kenapa sih saya itu tidak suka lapor melapor. Tetapi jika majikan udah terlalu kejam, memang wajib melaporkan. Dan ingat waktunya itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 1 tahun. Dan kamu tidak boleh bekerja. Itulah kelemahan kita. Kenapa? Karena kita saat kasus kita nggak bisa apa ya, bekerja. Jika kita ketahuan bekerja, kamu akan ada hukuman yang lainnya. Jadi kalau nggak ada uang, oh, gimana ya nggak ada uang terus saya tinggal di karena kan gaji kan belum keluar, nggak keluar gitu kan, Saya tahu hak-haknya itu. nggak keluar gitu. Saya tahu itu. Karena itu kan saya selalu bilang, sebelum berbicara tentang kasus, ada nggak yang cerita sama kamu konsekuensinya apa nih? Kalau kasus polisi bukan masalah menang dan kalahnya, tapi waktu yang kamu buang.
Ya, kan nggak mungkin juga sehari 2 hari lebor langsung ngasih dekrit. Terus majikan lebor ngirimi surat ke majikan, terus dipanggil, majikan nggak datang, buang-buang waktumu, ya pasti dibayar, tapi nanti ujung-ujungnya itu waktu kamu yang habis. Tapi karena masalahnya kamu kasus polisi, ya udah, tempur aja. Lah terus kalau misalnya saya misalnya pulang gitu, pulang Nggak aja bisa, gitu. nggak bisa, Saya nggak bisa, karena kan kamu kasih kasus polisi. Kalau kamu pulang oh aja itu kalau kasus lebor saja, tapi lah kamu kasus polisi yang izinkan kamu pulang sama tidaknya itu polisi. oh Jadi bisa saja kamu ditangkap saat di imigrasi. tak kasusnya itu bukan bukan money laundry, bukan itu. Lah kasusnya apa kok sampai ditangkap polisi, diinterogasi polisi, kan pastinya kasus kriminal, Mbak. Kalau bukan kriminal, bukan polisi yang menangani. Imigrasi. Lah Tapi kasusnya pas di kantor polisi aku nggak diinterogasi, Miss. diapain? Didiemin aja, dicatat aja, barang-barang aku udah dimasukin aja gitu aja. Tapi kan Terus setiap besok setiap paginya minggu atau setiap bulannya harus lapor kan? laporan 1 bulan ini suruh lapor. Lah iya. Makanya kalau kasus itu biar kamu salah atau menang tetap kita yang kalah. Mencuri atau tidak, buang-buang waktu. Karena saya itu pernah di rumah saya ada mbak yang namanya Sulastri, orang Jawa Tengah, itu tinggal sama saya hampir 1 tahun lebih. Dituduh mencuri, tidak ada buktinya mencuri. Tapi masalahnya kan dia harus buang-buang waktu selama 1 tahun nganggur, nggak boleh kerja. Salah atau tidak salah kan masalahnya itu kamu buang-buang waktu gitu loh, paham nggak sih maksud saya? Iya paham. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, Lah kamu bisa ngapain? nggak bisa kerja gitu, terus nggak ada duit, terus tinggal. Ya itu yang saya maksud dengan kerugian kita. Kan nggak mungkin tuh tiba-tiba majikan bawa kamu kantor polisi, pasti kan ada masalah-masalah kecil yang timbul kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba dibawa kantor polisi, nggak mungkin. Itu pasti ada masalah kecil-kecil, percikan-percikan yang membuat emosi majikanmu tidak tertahan, akhirnya manggil polisi. Nggak mungkin tiba-tiba majikanmu manggil polisi, nggak mungkin. Jadi laporan polisi tuh nunggu berapa bulan gitu, Makanya bolak-balik saya polisi nanya, gitu. kenapa kamu dibawa ke kantor polisi? Anaknya kejepit pintu, jari anak itu kejepit pintu. Terus, Ya saya bilang saya kan udah minta maaf, itu anaknya kan udah diobatin gitu. Terus dia kamu berapa minta lama di minta situ? kata 1 tahun. Baru dari Indonesia? Iya betul. Kok bisa kecepit pintu kamu nggak tahu? Mau gejretno lawangnya apa rek sing gejretno? Anak itu ya biasa lah, kalau anak-anak kan pasti ngintilin ini jajannya gitu kan. Ya nggak, dia di belakang. Di Kamu belakang nggak aku kamu tuh nggak aku lihat mau tutup belakang? pintu nggak tahu. Kamu Iya. nggak lihat belakang pintunya mau gejretno, kecepit tangannya anaknya. Mm-mm. Gosong lah niku. Mm-mm. Gimana, Miss? Gosong lah tangannya anaknya. Anaknya kecepit, iya, kukunya itu copot. Sampai kukunya copot. Lah kok bisa sampean tuh jaga anak kok buka pintu nggak nutup pintu nggak lihat kanan kiri toh Mbak, jaga anak kamu itu. Ini nggak tahu namanya, pas pas nutup itu aku nggak ngeliat ya, ketutup gitu. Lah yo rumahnya sebesar opo kok sampai arek ngintil sampean gak ero. Rumahnya 1.100. 1.100. Lah kan jaga anak satu aja toh kamu itu. Umur berapa anaknya? 5 tahun. Ya Allah, lah anak 5 tahun ki pintu apa sih mau tutup? Pintu apa yang kamu tutup itu? Pintu pintu kamar gitu, Mas. Pintu kamarmu gitu, pintu kamar majikan. Pintu kamarku. Kamu masuk kamarmu sendiri kamu tutup gitu Kak, rencanamu. Mm-mm. Mm-mm. Lah ngopo ditutup wong di rumah kamu cuman sama anakmu saja, kenapa ditutup sayang?
maksudnya itu tuh biar anaknya ini kan awalnya nggak mau makan, nggak mau habiskan makan, nggak mau dengar gitu kan. Saya bilang minum supnya gitu. Udah awalnya sudah saya suapin, udah habis makan gitu. Terus saya bilang ini supnya diminum, terus nggak mau dengar. Terus saya bilang ya udah kalau nggak mendengar saya mau masuk aja kamar saya Ya masuk gitu. aja tapi kan juga logika tuh Mbak, kamu ngancam anak kecil untuk ditinggalkan, tapi pintunya kamu tutup padahal anaknya ngintil. Itu kan bisa jadi kasus tuh sayang. Maksud saya tidak menghakimi ya. Maksud saya adalah secara logika nih, kamu lagi ngancam anak kecil nih. Kamu nggak ngakan ya udah aku tinggal loh. Ya kenapa kamu nggak berpikir bahwa anak itu akan ngikutin kamu tuh sayang? Sampai kukunya copot kan kasihan anak kecil. Nah, saya tidak peduli dengan orang lain, tapi saya peduli sama kamu. Nah, jatuhnya kan kamu sendiri yang sengsara sekarang. Dikakususin, bener nggak sih? Dan kamu nggak boleh Hmm. kerja. Kamu nggak boleh kerja. Terus kamu dapat uang dari mana? Makan di mana, nak? Logikamu nggak dipakai gitu loh. Kamu ngancem anak kecil umur 5 tahun, terus kamu tinggal masuk kamar lah. Nah itu menutup pintu itulah alasannya apa? Tinggal ya ditinggalin aja. Kenapa pintunya ditutup? Bener nggak sih? Iya sih benar. Miss Yuni hanya ingin membuka logikamu saja. Kamu itu lagi ngancam anak kecil. Terus kamu tinggal. Ya tinggal aja, tapi kenapa pintunya harus ditutup? Lah sekarang sudah ditutup nggak ada masalah sih. Tapi kan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan yang tidak disengaja. Sampai kukulnya anak kecil kecepit. Lah mboknya pegak berok-berok ki anaknya pegak nangis-nangis. Bener nggak sih? Benar. Ya wes nggak apa-apa sekarang terima konsekuensinya. Ya udah di situ tenang saja dulu, ikutin prosesnya. Berdoa majikan mencabut tuntutannya. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Berdoa majikanmu itu Terus apa ya? Maafkanmu. Ya terus kamu bisa belikan tiket terus pulang. Kamu minta hak apa? Kamu itu mencelakai anaknya gitu loh sayang. Paham gak sih maksudnya Miss Yuni? paham. Miss Yuni nggak bisa ngomong apa-apa nih ya. Saya harus ngomongnya gimana? Terus kalau masalah aku lapor ke labor tetap aja harus lapor gitu. Oke, lapor di labor itu kalau kamu tidak melakukan kesalahan tapi tidak digaji. Nah, pertanyaan saya, kamu merasa melakukan kesalahan nggak? Apa yang kamu tuntut nih, Miss Yuni nanya? Kan gaji aku belum dibayar yang kerja 1 bulan. Gaji kamu belum dibayar. Belum. Setahu saya kalau kasus itu memang harus dibayarkan dulu. Itu yang saya tahu ya. Kalau ada kasus itu karena pemecatan ya tetap pemecatan, tetapi untuk 1 bulan notis gaji itu mungkin bisa dibayarkan, mungkin juga tidak. Kenapa? Karena kamu mencelakai atau lalai dalam pekerjaan. Tetapi untuk gaji kamu itu wajib diberikan. Nah, kamu boleh nuntut sama majikan. Boleh, ya usah nuntut aja nggak apa-apa. Iya, gaji itu aja sih yang aku pikir gimana bisa keluar gitu. Ya udah nggak apa-apa lo minta bantuan sama KJRI lo. Terus ke labor. Kamu dulu ek mana sayang? Singapura. Ek Singapura. Oke. Ya udah kamu nuntut aja. Tapi ingat, kamu sendiri itu punya kesalahan. Ngerti nggak? Iya ngerti, paham kalau masalah itu. Yang aku pikirin tuh kenapa gaji aku yang aku sebulan kerja itu nggak dibayar gitu. Kamu sudah berapa lama ada di luar, nak? Itu 1 bulan. Sudah 1 bulan. Oh, sebenarnya 1 minggu kalau gaji tidak dibayarkan setelah dipecat itu kamu bisa nuntut udah. Udah boleh nuntut sekarang. Iya soalnya udah dari kemarin-kemarin kan udah sebelum 1 bulan itu aku sudah telepon, sudah agent juga udah ngasih telepon majikan tapi nggak ada respon. Iya mungkin majikanmu lagi marah loh, Ndo. Itu emosional banget. Ini berbicara tentang hati tau nggak? Iya, Majikan mana yang tidak makanya kan marah?
Hmm. Majikan mana yang tidak marah kuku anaknya cepot gara-gara pembantunya ngancam-ngancam kalau nggak makan ditinggal tenanan, tangannya anaknya dikecepit. Bener nggak sih? Iya benar. Ya mungkin majikannya masih fokus sama anaknya. Kan bisa jadi majikan juga kehilangan pekerjaan gara-gara anaknya sakit, nak. Ngerti nggak? Oke, oke. Serba serba salah saya ngasih advice kamu karena terlalu keras kamu nuntut. Mungkin kemajikan malah semakin marah, maka kamu dituntut malah bisa-bisa di penjara. Kalau aku nggak nuntut masalah yang lain-lain itu, aku cuma Loh minta ya nggak ada, gajiku kamu aja nggak punya sih yang karena aku lain-lain sayang. Kamu cuma punya gaji itu saja. iya. Mm-mm. Kan bisa jadi itu gaji itu untuk bayar majikan karena kamu untuk melakukan kesalahan. Yang dimaksud adalah one man notice buat kamu sendiri, ke majikan kamu langsung bisa pergi. Tapi kamu harus posisi tenang loh. Kalau sampai majikan marah, emosi, itu majikan bisa nuntut berat ke kamu juga loh. Bener. Kalau menurut pendapat saya ya, kalau advice saya ya, selesaikan kasus polisi dulu, dinyatakan kamu bersalah Mm. atau tidak, baru kamu menuntut yang lainnya. Itu kalau saya ya, kalau saya. Tapi berdasarkan aturan nggak kayak gitu. Kamu boleh nuntut majikan berbarengan dengan tuntutannya. Tetapi majikan kalau semakin arogan, semakin marah, takutnya malah ini dibesar-besarkan. Enggak, aku kan udah 1 bulan ini kan aku diem aja, nggak belum lapor kemana-mana ke Ngerti, KJRI. makanya kan saya bilang sekarang. Kalau sekarang kan kamu sudah 1 bulan diem. Nah giliran sekarang kamu mau mau Mm. nuntut kayak bayaran gaji kamu itu, terus tiba-tiba majikan marah juga. Ya seperti itu. Jadi saya harus diem aja gitu sampai polisi apa kasus polisi sudah. Itu kalau saya. Kalau kamu boleh menuntut. Karena kalau saya, majikan ini lagi marah, lagi emosi karena kuku anaknya sampai kecepit. Itu berapa kuku? Berapa tangan yang kecepit? Itu kan nggak mungkin satu toh. Jenenge arek di pintu kan mesti pegang gini toh. Berapa tangan? Sing kecepit itu berapa Mm-mm. tangan? Satu jari. Satu jari mek ngene tok. Satu tok. Jentik telen selen bukan yang terakhir yang bungsu. Oh yang bungsu. Ya kamu boleh, kalau saya diem aja dulu, saya selesaikan kasus polisi. Itu kalau saya ya. Tetapi kamu berhak untuk menuntut. Boleh itu. Boleh kamu laporan menuntut itu boleh. Cuman ya konsekuensinya kamu sendiri harus terima kalau majikan terpancing emosi dan akhirnya dia tidak mencabut tuntutannya. Ya lama kamu di situ. Bisa Oh, 1 tahun, ya bisa 2 tahun. berarti saya nggak bisa keluar gitu. Nggak boleh. Selagi masih ada kasus, nggak bisa keluar kamu saya. Hmm. Kan majikan pasti emosi, padahal kan dia ngambil kamu baru 1 tahun. Dia gaji kamu. Kan secara logika kan ngancem anak majikan ya ngancem aja, ya udah diem aja, tinggalin kamar mandi ya kan, nggak usah ditutup pintunya. Pertanyaannya kenapa harus Oke. ditutup pintunya, itu aja sih kalau menurut pendapat saya. Hmm. Sampai copot kukunya nggak kebayang sakitnya, ngerti nggak saya? Apalagi masih anak umur 4 Iya. tahun. Itu akan menjadi trauma bagi dia loh. Dampaknya tuh panjang sekali itu buat anak itu. Nah saya takutnya kalau kamu itu tidak cepat diselesaikan, kamu bisa 1 tahun 2 tahun di Hong Kong tanpa bekerja. Oke. Heeh. Kalau saya jadi kamu untuk saat ini, saya diem aja dulu. Tapi apakah saya boleh menuntut, Miss? Boleh. Itu sangat boleh sekali. Tapi yo isu mau urusannya di negara ini wong ruwet. Ngerti? Oh. Solusinya apa, Miss Yuni? Ya solusinya nggak ono, ini karena sudah menjadi konsekuensi dari kesalahanmu itu.
Soalnya kamu kerja nggak bisa, makan butuh makan, tidur butuh tidur, terus piye? Ya kuwi mau lek wong berkasus malih kebobolan sana kebobolan sini. Ngerti nggak maksud di sini? Ngerti, ngerti. Kamu boleh menuntut. Ingat, saya tidak melarang kamu menuntut. Kamu boleh menuntut. Belum sih. Ada yang lain lagi? Nggak ada, Miss. Makasih ya, Miss. Karena anak kecil itu harusnya dirayu-rayu bukan diancam, nak. Enggak, aku nggak ada ngancem sih, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada Loh, ngomong apa-apa sih waktu kok kamu itu. nggak ngancem gimana toh? Kalau kamu nggak minum sup, aku tinggal, itu ancaman loh, nak. Untuk anak kecil itu ancaman. Karena anak kecil kan takut ditinggal. Itu Oh, ngancam. masalah itu. Itu ngancem namanya. Anak kecil kok diancam ditinggal, iya wedi no. Makanya kamu diuber lah kok kamu ngejret no lawang, ya otomatis sakit no. Itu ancaman buat anak kecil. Anak kecil itu paling takut kalau tidak ditemani. Anak 5 tahun harus dimengerti, nggak bisa. Anak 5 tahun itu nggak ngerti, nggak paham. Ngerti nggak? Ngerti, Mas. Ya udah, Miss. Makasih ya, Miss ya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya saya tidak bisa meminta anak umur 5 tahun dimengerti. Harusnya dirayu, dibujuk. Bukan ditinggalkan. Ini pelajaran bagus loh buat orang-orang yang ada di luar sana, bagi kalian yang saat ini pingin kerja di luar negeri. Kalau anak kecil itu bukan diancam. Yang repot itu kamu sendiri, kamu itu pendatang. Kamu itu pekerja. Majikanmu itu kerja buat bayarin kita. Makanya rumah kita dia bingung, bukan nggak paham. Bingung gimana kalau udah itu konsekuensinya. Nggak bisa dibilang, oh saya paling nggak suka itu orang ngomong bingung, nggak tahu, terserah. Ini gitu, bingung apa sih, kamu itu udah dewasa, udah tua. Anak kecil itu nggak bisa diancam. Anak kecil itu nggak bisa diancam. Jadi kalau kamu ngancam anak kecil sama aja, kamu itu menyakiti dia. Lah iya, anak wajar nggak habis makan, iya. Wajar, anak kecil itu wajar. Yang harus dilakukan oleh orang tua adalah merayu. Sembore arek sakarep-karep mula. Halo? Suaranya nggak